يا رب يا مسبل علينا الغمام يا رب صل على محمد يا غفور يا موهب المعدوم معدوم ظاهر يا فالق الإصباح عباد الظلام يا رب صل على محمد يا غفور يا مقتدر يا خير يا خير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di hari ke-15 Ramadan? Semoga selalu dalam keadaan ridhonya, sehat dan dijauhkan dari virus COVID-19. Amin. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 8 Mei tahun 2020. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita akan membahas tentang berderma atau bersedekah di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kali ini, khususnya di tengah pandemi global tentang penyebaran virus COVID-19, tentu kita akan memiliki keutamaan apabila kita bersedekah dan berderma. Yang pertama, tentu berderma di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Yang kedua, berderma atau bersedekah yang dalam keadaan sulit, orang yang dalam keadaan butuh, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Para pemirsa yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar bersedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Beliau berderma dengan harta, materi, jiwa demi untuk menegakkan agama. Maka patutlah kita meneladani beliau, khususnya bersedekah di bulan suci Ramadan. Apa yang mendorong beliau gemar bersedekah di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah karena bulan suci Ramadan, di mana bulan ini merupakan bulan kemuliaan, maka bulan ini apabila kita bersedekah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ibaratnya kita menanam satu biji akan mendapatkan 700 biji. Yang kedua, berderma di bulan suci Ramadan berarti kita membantu orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang melakukan amalan-amalan siang dan malam, orang yang berzikir, orang yang bertahajud. Dan apabila kita membantu mereka, sama halnya kita memudahkan mereka dalam beramal. Dan pasti kita juga akan mendapatkan pahala seperti mana pahala mereka yang sedang beramal. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti mana pahala orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 807, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1746, hadis riwayat Ahmad
juz ke-9, halaman 192. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berderma di bulan suci Ramadan. Allah mendermakan rahmatnya, Allah mendermakan ampunannya, Allah mendermakan keberkahannya di bulan suci Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Maka ini merupakan momentum bagi kita untuk menjemput rahmat ini, untuk menjemput keberkahan ini. Tentu, derma Allah ini akan didapatkan bagi siapa yang senantiasa menegakkan amalan dan malam-malam suci Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, menggabungkan antara puasa dan sedekah menjadi asbab dimudahkannya seseorang masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ali radhiallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam surga ada sebuah kamar yang di dalamnya dapat kita melihat yang di luarnya, yang di luarnya dapat kita lihat yang di dalamnya. Lalu seorang badui yang mendengar berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapa keistimewaan-keistimewaan tersebut? Lalu Nabi SAW menjawab bahwa itu diperuntukkan bagi sesiapa yang senantiasa berkata baik, yang senantiasa memberi makan kepada orang yang butuh, yang senantiasa berpuasa, dan orang yang senantiasa bangun pada malam hari ketika manusia sedang terlelap. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1984, hadis riwayat Ahmad juz 1 halaman 155. Yang kelima, menggabungkan puasa dengan sedekah. Itu menjadi asbab kemudahan untuk meraih pengampunan dosa dan selamat dari siksa api neraka. Terlebih jika kedua amalan tersebut dibarengi dengan sholat malam pada setiap malamnya. Puasa juga adalah tameng dari siksa neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatum minan nari, kajunnati ahadikum minal qitali." Artinya, puasa adalah tameng atau pelindung dari siksa api neraka, seperti tameng salah seorang di antara kalian jika berlindung dari pembunuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1639 dan An-Nasai nomor 2232. Mengenai sedekah dengan sholat malam, disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bersedekah dapat memadamkan dosa, seperti mana api dapat dipadamkan dengan air. Demikian juga sholat selepas tengah malam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973. Yang keenam, di dalam berpuasa tentu ada cacat dan ada kekurangannya. Maka bersedekah itulah yang dapat menutupi. Oleh karena itu, di akhir Ramadan, kaum muslimin disyariatkan untuk membayar zakat fitrah. Tujuannya untuk menyucikan bagi orang-orang yang berpuasa. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita membayar zakat fitrah di akhir Ramadan, yaitu untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata yang kotor. Demikian juga untuk memberi makan kepada para fakir miskin. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1609 dan Ibnu Majah nomor 1827. Yang ketujuh, mengapa disyariatkan banyak berderma di saat bulan puasa? Khususnya memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Dalam hal ini, agar si kaya dapat merasakan penderitaan orang yang kelaparan selama ini.
agar si kaya dapat membantu orang-orang yang berkekurangan selama ini. Demikian juga hal ini dicontohkan oleh para ulama terdahulu, seperti Abdullah bin Mubarak, seperti Hasan al-Bisri. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Aku senang melihat orang yang semangat mengulurkan tangannya, memberi bantuan kepada fakir miskin, memberi makan orang yang sedang berbuka puasa di saat bulan Ramadan." Karena hal ini mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang budiman, khususnya di saat pandemi global saat ini, kita sedang berpuasa Ramadan. Tentu kita semua sama-sama merasakan kesulitan dan merasakan bagaimana penderitaan di kala paceklik. Tentu sama-sama kita ingin keluar dari penderitaan ini. Oleh karena itu, mari kita saling tolong-menolong, saling peduli. Demikian juga hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa mari kita sama-sama untuk saling menutupi hajat, saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan, sehingga kita sama-sama keluar dari persoalan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masghabah, yang artinya tiada dia menempuh jalan yang sukar. Dan apakah jalan yang sukar itu? Yaitu mereka yang membebaskan budak dari perbudakan, dan mereka yang memberi makan di saat hari kelaparan. Dalam hal ini, di saat paceklik, di saat masa lockdown, tentu adalah masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sukar. Dan barang siapa yang memberi pertolongan, memberi bantuan di saat sulit seperti ini, khususnya kita dalam kesulitan namun tetap mengulurkan tangan, itu adalah hal yang istimewa. Di samping itu, lebih istimewa lagi karena berada di bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapat keberkahan Ramadan dengan banyak berderma, banyak bersedekah. Amin. Para pemirsa yang budiman, mari kita bermunajat di hari ke-15 ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku di bulan ini ketaatan orang-orang yang khusyuk. Dan lapangkanlah dadaku di bulan ini karena tobatnya orang-orang yang mencintaimu. Demi perlindunganmu, wahai pengaman orang-orang yang takut. Demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima, Pai Non-PNS, Kecamatan Endrekang. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.